Di balik fasade rumah tangga yang tampak sempurna, Ratna, seorang wanita parubaya berusia 47 tahun, terperangkap dalam keseharian yang hambar dan kehilangan semangat hidup. Dharma, sang suami yang baik namun terlalu sibuk, tak lagi mampu mengisi kekosongan hatinya. Namun, kedatangan Kevin, menantunya yang memesona dan penuh perhatian, tiba-tiba menyulut api terlarang yang selama ini tersembunyi. Akankah Ratna berani melangkah melampaui batas dan menemukan kembali jati dirinya dalam pusaran godaan yang riskan? Ataukah ia akan terseret dalam kehancuran yang tak terelakkan? Aku tak pernah membayangkan bahwa kehidupan yang kujalani dengan tenang akan mengalami gejolak sekuat ini. Namaku Ratna, wanita berusia 47 tahun, ibu dari 2 anak, dan pendamping hidup seorang pria yang telah memberiku kenyamanan. Hubungan rumah tanggaku dengan Dharma boleh dibilang stabil, meski dalam beberapa tahun terakhir, kehangatan di antara kami terasa memudar. Dharma adalah sosok yang baik hati, pekerja keras, dan setia. Sayangnya, kesibukannya membuatnya kurang peka terhadap detail-detail kecil. Seringkali aku merasa seperti benda tak bernyawa di dalam rumah sendiri. Ada, namun tak benar-benar diperhatikan. Anak-anak kami sudah beranjak dewasa, dan hanya Sinta yang masih rutin mengunjungiku. Ia telah menikah dengan Kevin, pemuda rupawan berusia 27 tahun yang tampak ideal sebagai seorang suami. Aku selalu mengagumi Kevin. Ia seorang pria dengan daya tarik alami, santun, dan sangat peduli. Setiap kali ia datang bertandang, selalu ada senyum ramah yang ia suguhkan. Sesuatu yang sudah lama tak kurasakan dari suamiku sendiri. Suatu hari, baru saja aku selesai membereskan meja makan, ponselku bergetar. Bu, saya ada tugas mendadak keluar kota selama sepekan. Kevin sudah dalam perjalanan ke kediaman ibu. Dia akan menginap di sana selama saya pergi. Mohon dijaga ya. Aku membaca pesan dari Sinta dengan sedikit terkejut. Kevin akan tinggal di rumahku selama seminggu tanpa istrinya. Aku tak yakin bagaimana perasaanku, tetapi ada getaran aneh di dalam dadaku. Tak lama berselang, suara mesin motor besar berhenti di depan rumahku. Aku bergegas keluar, dan di sana Kevin berdiri, mengenakan jaket kulit gelap yang membuatnya terlihat semakin gagah. Ia melepas helmnya, menyibak rambutnya yang sedikit lembab oleh keringat. "Selamat sore, Bu," sapanya sambil tersenyum. "Kevin sudah tiba." "Silakan masuk," kataku, berusaha menjaga sikap biasa. Ia menyeret koper masuk dan segera melepas jaketnya. Kemeja putih yang dikenakannya menempel pas di tubuhnya yang berotot. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak melirik bidang dadanya. "Maaf sekali mendadak ya, Bu. Sinta sudah memberitahu." "Tidak masalah. Saya akan menetap di sini selama dia bepergian," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Iya, tidak apa-apa. Anggap saja seperti rumah sendiri." Hari pertama terasa lumrah. Aku memasak hidangan untuknya, dan kami berbincang santai. Namun, pada malam pertama itu, kehadirannya di rumah ini memicu perubahan di dalam diriku. Setelah santap malam, Kevin memilih duduk di ruang santai, menonton televisi sambil sesekali mengutak-atik ponselnya. Aku, yang baru saja selesai mencuci piring, memperhatikannya dari balik dapur. Ada sesuatu dalam caranya bersandar, caranya tersenyum tipis saat melihat sesuatu di layar ponselnya, yang membuatku ingin terus memperhatikannya. "Ibu tidak lelah?" Tiba-tiba suaranya membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum. "Tidak, Kevin, ibu sudah terbiasa." Ia menepuk tempat di sebelahnya di sofa. "Silakan duduk di sini, Bu." Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya duduk di ujung sofa. Aku bisa mencium harum tubuhnya, aroma khas parfum pria yang lembut bercampur samar dengan bau keringat maskulin. Entah mengapa, ada sesuatu dalam aroma itu yang membuatku merasa hidup kembali. "Ibu tidak bosan terus-menerus di rumah?" tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut. Kenapa bertanya begitu? Ia mengangkat bahu. "Saya hanya berpikir, jika saya di posisi ibu, saya pasti akan ingin berjalan-jalan mencari sesuatu yang menarik. Hidup ini kan untuk dinikmati." Aku tertawa kecil.
menyembunyikan kegugupan yang entah mengapa muncul. Usia ibu sudah tidak muda, Kevin. Hidup ibu ya begini. Ia menoleh. Matanya menatapku dengan tatapan intens. Menurut saya, ibu masih sangat rupawan. Hatiku berdebar kencang. Aku tertawa, berusaha mencairkan suasana. Dasar kamu, bisa saja. Saya serius, katanya pelan. Aku merasakan pipiku menghangat. Aku segera bangkit, berpura-pura merapikan gelas di atas meja. Sudah malam, kamu istirahat ya. Besok ibu akan membuatkan sarapan yang lezat. Aku beranjak pergi sebelum Kevin bisa menambahkan apapun. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan menyandarkan punggungku di baliknya. Aku memegang dadaku yang berdetak begitu cepat. Aku tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tapi satu hal yang aku tahu, sesuatu yang berbahaya baru saja dimulai. Malam itu, aku nyaris tak bisa terlelap. Aku memejamkan mata, tetapi pikiranku terus memutar ulang percakapan dengan Kevin. Tatapan matanya yang tajam, suaranya yang rendah dan dalam. Dan ya Tuhan, pujiannya yang tak terduga, membuat seluruh tubuhku terasa hangat. Aku menggeliat di atas ranjang, mencoba mengabaikan perasaan yang mulai merayap dalam diriku. Ini salah, aku tahu itu. Tapi sejak kapan aku merasa begitu hidup, begitu diinginkan? Pagi tiba, dengan berkas sinar matahari yang menyelinap masuk melalui jendela. Aku bangkit dari ranjang, mengenakan daster berbahan halus yang sedikit lebih tipis dari biasanya. Entah mengapa, aku ingin tampak lebih menawan pagi ini. Mungkin hanya kebetulan, atau mungkin ada bagian dari diriku yang mendambakan perhatian itu. Ketika aku melangkah keluar dari kamar, Kevin sudah duduk di meja makan, hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong. Aku menelan ludah melihat tubuhnya yang begitu proporsional. Lengan yang berotot, dada bidang yang tampak kokoh. Sesuatu di dalam perutku bergejolak. Pagi, Bu. Sapa Kevin dengan senyum yang terlalu memikat untuk pagi hari. Pagi, Kevin. Tidurmu pulas? Tanyaku sambil menuangkan kopi. Ia mengangguk. Sangat pulas. Rasanya sungguh nyaman di sini. Aku duduk di hadapannya, mencoba bersikap normal. Tapi entah kenapa, aku merasakan pandangannya menyapu tubuhku, memperhatikan dasterku yang sedikit membentuk lekuk tubuh. Jantungku berdegup lebih kencang. Mari sarapan dulu. Ibu memasak nasi goreng. Semoga kamu suka. Ucapku, berusaha mengalihkan pikiranku dari getaran aneh di antara kami. Kami makan dalam keheningan yang terasa aneh. Sesekali Kevin melirikku, dan aku pura-pura tidak menyadarinya. Namun, ada satu momen yang membuat napasku tertahan. Saat aku hendak mengambil sendok, tanganku dan tangannya bersentuhan. Seharusnya itu tak berarti apa-apa, tetapi aku bisa merasakan kehangatan kulitnya. Kevin tidak segera menarik tangannya. Ia justru menatapku dalam, seolah mencoba membaca isi pikiranku. Ibu. Suaranya nyaris seperti bisikan. Aku tersentak, buru-buru menarik tanganku. Oh, maaf. Kevin tersenyum tipis, tapi sorot matanya berbeda. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang memikat. Siang itu, aku sibuk di dapur mencuci piring saat tiba-tiba Kevin muncul dari belakang. Ia baru saja selesai mandi, rambutnya masih basah, dan aroma sabun maskulin bercampur dengan wangi parfumnya memenuhi udara. Ibu, butuh bantuan? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih dekat dari yang seharusnya. Aku menoleh dan nyaris terkejut. Kevin berdiri terlalu dekat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, bisa mencium aroma segarnya. Tidak perlu, Kevin, ibu bisa sendiri. Jawabku buru-buru, tetapi tanganku sedikit gemetar. Ibu kelihatan lelah, ujarnya pelan. Apa sebaiknya tidak istirahat sebentar? Aku tersenyum tipis, mencoba mengabaikan debaran jantungku. Ibu baik-baik saja, tapi kemudian, tanpa diduga, Kevin mengulurkan tangannya, menyentuh lembut pundakku. Aku terdiam, sentuhannya begitu ringan, hampir seperti tiupan angin, tetapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku menegang.
Jika ibu membutuhkan sesuatu, saya di sini, bisiknya. Aku menelan ludah. Suasana ini terlalu intens, terlalu membahayakan. Aku buru-buru melangkah pergi, mencoba mengendalikan diri. Tetapi di dalam kamar, aku bersandar pada pintu, menutup mataku, dan menyadari sesuatu. Aku tidak ingin ini berakhir. Malam itu, hujan turun dengan deras. Kevin duduk di sofa, menonton film, sementara aku berdiri di dapur, menyiapkan minuman hangat. Hujan membuat udara menjadi lebih sejuk, dan entah mengapa aku merasa lebih rileks, lebih berani. Aku membawa 2 cangkir minuman ke ruang keluarga, duduk di sebelah Kevin. Ia menerima cangkir itu dengan senyum lembut. "Terima kasih, Ibu." Aku mengangguk, menyesap minumannya perlahan. Suasana terasa begitu tenang, tetapi ada sesuatu di udara. Aku bisa merasakannya. Kevin tiba-tiba menoleh menatapku lekat. "Ibu kelihatan lebih memesona malam ini," ucapnya tiba-tiba. Aku terkesiap, merasakan pipiku menghangat. "Jangan bercanda, Kevin. Saya serius." Aku menelan ludah. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku tak bisa mengalihkan pandangan. Kemudian, sebelum aku sempat berpikir, ia mengangkat tangannya, menyentuh pipiku dengan lembut. "Saya tahu ini salah," bisiknya. Jantungku berdebar semakin kencang. Aku seharusnya menolak. Aku seharusnya bangkit dan pergi. Tetapi, aku tetap diam, membiarkan jari-jarinya menyusuri wajahku. Dan saat bibirnya perlahan mendekat, aku tahu aku telah melampaui batas yang seharusnya tidak pernah kulewati. Bibir Kevin hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Aku bisa merasakan embusan napasnya yang hangat menyapu kulitku. Waktu seakan berhenti, dan di dalam dadaku, jantungku berdetak begitu kencang hingga rasanya bisa terdengar. Aku harus pergi. Aku harus menghentikan ini. Tapi, aku tidak bergerak. Sebaliknya, aku justru menutup mata, membiarkan bibir Kevin menyentuh bibirku dalam ciuman pertama yang lembut. Namun, penuh dengan ketegangan yang selama ini terpendam. Aku merasakan bibirnya yang hangat, ciumannya yang perlahan tetapi menuntut, seolah ingin memastikan aku merasakan semuanya. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku mengkhianati suamiku. Tetapi, dalam momen ini, di bawah hujan yang terus mengguyur di luar, di dalam rumah yang terasa begitu intim, aku tidak peduli. Tanganku terangkat, tanpa sadar, menyentuh pipinya, menariknya lebih dekat. Kevin merespons dengan menggeser tubuhnya mendekat. Hingga kini kami nyaris tanpa jarak. Bibirnya bergerak lebih dalam, lebih menuntut, sementara tangannya merayap ke pinggangku, menarikku ke dalam dekapannya. Aku kehilangan kendali. Aku membiarkan tubuhku terhanyut dalam panas yang menyelimuti kami. "Ibu," Kevin berbisik di antara ciumannya. Tangannya kini menyusuri punggungku dengan lembut. Aku hanya bisa menggumam, tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Aku telah melampaui batas, dan aku tidak ingin berhenti. Kami berdua terbaring di sofa. Napas kami masih memburu. Aku menatap ke langit-langit, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kevin di sebelahku, kepalanya bersandar di bahuku. Jemarinya menggenggam tanganku seolah enggan melepaskannya. "Apa kita?" Suaraku hampir tak terdengar. "Kita tidak bisa kembali lagi, Ibu." Kevin memotong kata-kataku, menatapku dengan mata yang penuh gairah. Dan saya tidak ingin mundur. Aku menelan ludah. Aku tahu ini akan menghancurkan banyak hal. Tetapi aku tidak bisa menyangkal bahwa aku menginginkan kedekatan fisik. Aku ingin merasakan kembali gairah hidup. Aku ingin merasakan vitalitas lagi. Malam itu, Kevin tidak kembali ke kamarnya. Ia tetap berada di sampingku, memelukku erat seolah takut aku akan pergi. Dan akhirnya, kami merasakan keintiman sampai 2 kali. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Kevin masih terlelap di sampingku, tubuhnya setengah tertutup selimut. Aku menatapnya, mengamati wajahnya yang begitu damai saat tidur. Aku seharusnya merasa bersalah. Aku seharusnya merasa jijik pada diriku sendiri. Tapi yang aku rasakan justru sebaliknya.
Ada kepuasan yang mengalir dalam diriku. Kepuasan yang sudah lama tidak kurasakan dalam pernikahanku. Aku bangkit perlahan, berjalan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Namun, aku baru saja menyalakan kompor ketika lengan kekar melingkari pinggangku dari belakang. "Pagi, Bu," bisik Kevin di telingaku. Aku menggigit bibir. Suaranya yang serak karena baru bangun tidur terdengar begitu menggoda. "Pagi, Kevin," jawabku pelan. Ia tidak melepaskan pelukannya. Sebaliknya, ia justru semakin mempererat dekapannya. Dagunya bertumpu di pundakku. "Saya suka situasi seperti ini," katanya. Suaranya terdengar puas. Aku hanya tersenyum tipis. Saya juga menyukainya. Tapi sampai kapan? Hari-hari berikutnya berlalu dengan penuh kebersamaan yang semakin intens. Setiap kali suamiku berangkat kerja, Kevin dan aku akan menikmati waktu berdua, baik di rumah maupun di luar. Aku mulai berbusana lebih sering, mengenakan pakaian yang lebih menarik. Kevin memperhatikan setiap perubahan itu, dan ia selalu memastikan aku tahu betapa memesonanya aku di matanya. "Saya iri pada suami ibu," katanya suatu hari saat kami duduk di halaman belakang. Aku mengerutkan kening. "Kenapa?" Kevin tersenyum tipis. Matanya menatapku dengan cara yang membuatku sulit bernapas. "Karena dia memiliki wanita luar biasa seperti ibu, dan dia tidak menyadarinya." Hatiku mencelos. Kata-katanya menusuk sesuatu dalam diriku. Sesuatu yang selama ini ku simpan rapat-rapat. Dharma tidak pernah benar-benar melihatku lagi. Aku menunduk, menatap cangkir teh di tanganku. "Kevin, kita harus mengakhirinya." Ia menghela napas, lalu menyentuh daguku, mengangkat wajahku agar aku menatapnya. "Ibu yakin ingin berhenti?" Aku membuka mulut, ingin mengatakannya, tapi yang keluar hanyalah desahan pelan saat Kevin menempelkan bibirnya di leherku, menyusuri setiap inci kulitku dengan penuh kelembutan. Dan saat itu aku tahu, aku tidak ingin berhenti. Aku telah tenggelam dalam dunia yang kubangun bersama Kevin, dan aku tidak tahu apakah aku ingin kembali. Aku kini hidup dalam dua realitas yang berbeda. Di siang hari, aku adalah Ratna, istri yang setia, pengurus rumah tangga yang sempurna di mata suami dan anak-anakku. Aku menyiapkan hidangan untuk Dharma, mengelola rumah, dan berpura-pura semuanya berjalan normal. Aku tersenyum, tertawa, dan memerankan peran yang telah kupahami selama bertahun-tahun. Tetapi di malam hari, atau saat suamiku tidak ada, aku menjadi seseorang yang lain. Aku adalah wanita yang membiarkan dirinya terhanyut dalam kobaran godaan, yang merasakan kembali gairah yang telah lama padam. Kevin adalah dunia baruku, satu-satunya tempat di mana aku merasa diinginkan, diperhatikan, dan dipuja dengan cara yang Dharma tak pernah lakukan lagi. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini berbahaya. Tapi aku juga tahu, aku tidak ingin berhenti. Malam itu, setelah menghabiskan waktu dengan Kevin, aku kembali ke kamar tidurku. Dharma sudah terlelap. Dengkurannya pelan tetapi teratur. Aku berdiri di tepi ranjang, menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa benar-benar dicintai oleh suamiku. Kapan terakhir kali ia menunjukkan keintiman padaku? Kapan terakhir kali ia bertanya, "Apakah aku bahagia?" Jawabannya membuat dadaku terasa sesak. Aku masuk ke dalam selimut, membelakangi Dharma, tetapi aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku hanya bisa mengingat tangan Kevin yang menyentuhku, bibirnya yang berbisik di telingaku, matanya yang menatapku seolah aku adalah satu-satunya wanita di dunia ini. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanya kekeliruan sesaat, bahwa aku masih bisa mengendalikan semuanya. Tapi aku keliru. Dharma mulai curiga. "Kamu kelihatan berbeda, Ratna," katanya suatu malam saat kami duduk di meja makan. Aku menoleh, berusaha tersenyum. "Berbeda bagaimana?" Dia menatapku dengan mata menyipit, seolah mencoba memahami sesuatu yang tersembunyi. "Aku tidak tahu. Kamu lebih sering melamun dan kamu juga lebih memperhatikan penampilanmu akhir-akhir ini." Jantungku berdebar lebih cepat. Memangnya itu salah?
Tanyaku mencoba terdengar santai. Dharma menggeleng. Tidak, hanya saja kamu berubah. Aku hanya ingin tahu alasannya. Aku buru-buru mengambil piring kotor dan beranjak ke dapur, menghindari tatapannya yang terasa menekan. Aku bisa merasakan kecurigaannya semakin kuat. Aku harus lebih waspada. Aku harus memastikan bahwa tidak ada yang berubah di matanya. Tetapi semakin aku berusaha menjaga rahasia ini, semakin sulit rasanya. Suatu sore ketika aku sedang menyiapkan hidangan, ponselku bergetar. Pesan dari Kevin. Saya ingin menghabiskan waktu berdua lagi dengan ibu. Aku menelan ludah, melirik ke arah luar. Dharma belum pulang. Aku bisa pergi sebentar, bertemu Kevin dan kembali sebelum suamiku tiba. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil tas dan bergegas keluar rumah. Kami bertemu di sebuah lokasi yang cukup tersembunyi, jauh dari keramaian. Begitu aku sampai, Kevin langsung menarikku ke dalam pelukannya. Saya merindukanmu, bisiknya. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku larut dalam dekapannya. Aku tahu aku tidak boleh terus seperti ini, tetapi aku juga tidak bisa menolak perasaan ini. Kevin, ini semakin berbahaya, bisikku lirih. Saya tidak peduli, katanya sambil menatapku dalam. Saya hanya ingin kamu. Saya ingin kita menghabiskan waktu berdua. Aku terdiam. Kata-katanya seharusnya membuatku takut, tetapi justru membuatku semakin tenggelam. Tiba-tiba, ponselku kembali bergetar. Kali ini, dari Dharma. Aku tersentak, buru-buru menjauh dari Kevin dan mengangkat telepon. Ratna, kamu di mana? Suara suamiku terdengar datar, tetapi ada sesuatu di balik nada suaranya yang membuatku merinding. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku baru keluar sebentar, berbelanja. Cepat pulang, sekarang. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika aku sampai di rumah, Dharma sudah berdiri di ruang tamu, menungguku. Matanya menatapku tajam, penuh pertanyaan yang belum terucap. Aku menelan ludah. Apakah dia tahu? Aku berusaha tetap tenang, berjalan melewatinya seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi saat aku hendak masuk ke dalam kamar, suaranya menghentikanku. Ratna. Aku berhenti, tetapi tidak menoleh. Apa ada yang ingin kamu sampaikan padaku? Jantungku berdetak begitu keras, hingga aku yakin dia bisa mendengarnya. Aku menggenggam erat tas di tanganku, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Aku bisa berbohong. Aku bisa terus menyembunyikan ini. Atau aku bisa menghadapi kenyataan bahwa dunia yang selama ini kubangun mungkin akan runtuh. Aku berdiri di depan pintu kamar. Punggungku terasa kaku dan telapak tanganku berkeringat. Suara Dharma menggantung di udara. Apa ada yang ingin kamu sampaikan padaku? Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang berdebar tak beraturan. Dalam sekejap, semua yang telah kulakukan dengan Kevin terputar kembali dalam benakku. Tatapan penuh hasratnya, sentuhannya yang lembut, ciumannya yang membakar, dan bisikan-bisikan yang selalu membuatku melupakan segalanya. Aku bisa berbohong. Aku bisa berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi, aku tahu, Dharma bukanlah orang bodoh. Aku berbalik perlahan, menatap suamiku yang berdiri dengan tangan terlipat di dada. Sorot matanya tajam, tetapi bukan kemarahan yang kutemukan di sana. Yang kulihat adalah luka. Dharma. Suaraku hampir tak terdengar. Ia menatapku, menunggu. Aku menggigit bibir, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Tetapi, lidahku terasa keluh. Bagaimana aku bisa menjelaskan? Bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa aku telah mengkhianatinya? Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Kamu berubah, Ratna. Suaranya datar, tetapi ada kepedihan yang terselip di sana. Dan aku tahu, bukan hanya perasaanku saja yang mengatakan itu. Aku menunduk, merasakan gelombang rasa bersalah menamparku bertubi-tubi. Aku membuka mulut, tetapi kata-kataku terhenti. Aku melihatnya menghela napas, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Saya tidak mau mendengar kebohongan, katanya akhirnya.
Saya ingin kebenaran. Aku menutup mata, menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin berbohong. Suaraku bergetar. Aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Dharma tetap diam. Tetapi aku bisa merasakan udara di antara kami menjadi lebih berat. Aku telah intim dengan orang lain. Lanjutku dengan suara yang lebih lirih. Satu kalimat itu cukup untuk membuat Dharma menegang. Rahangnya mengeras dan tinjunya mengepal. Siapa? Tanyanya dengan nada yang lebih dingin. Aku menggigit bibir. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku tidak bisa menghancurkan segalanya dengan begitu cepat. Ratna. Suaranya lebih tegas kali ini. Aku menggeleng. Air mata mulai menggenang di mataku. Tolong, jangan paksa saya. Ia terdiam beberapa saat. Lalu tiba-tiba tertawa kecil. Tawa pahit yang tidak pernah kudengar darinya sebelumnya. Aku sudah punya firasat, katanya akhirnya. Aku hanya butuh kepastian. Dan sekarang aku tahu. Aku menggigit bibir, menahan isak tangis yang ingin pecah. Mengapa, Ratna? Tanyanya. Kali ini suaranya lebih pelan, lebih hancur. Apa aku kurang untukmu? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan tentang kamu yang kurang, bisikku. Ini tentang aku yang merasa kosong. Dharma terdiam. Aku bisa melihat napasnya naik turun. Tanda bahwa ia berusaha menahan emosinya. Lalu, ia melangkah mundur. Aku butuh waktu, katanya datar. Jangan bicara padaku dulu. Setelah itu, ia berbalik, berjalan keluar dari rumah tanpa menoleh. Dan saat pintu tertutup di belakangnya, aku menyadari sesuatu. Aku mungkin baru saja kehilangan segalanya. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang menyiksa. Dharma menghindariku. Lebih sering pulang larut malam atau bahkan memilih menginap di tempat lain. Aku mencoba berbicara padanya. Tetapi, setiap kali aku mendekatinya, ia hanya akan menggeleng dan pergi. Kevin, di sisi lain, terus menghubungiku. Ia ingin bertemu, ingin tahu apa yang terjadi. Tetapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa menemuinya sementara dunia yang aku bangun selama puluhan tahun sedang runtuh di hadapanku. Lalu, suatu malam, Dharma akhirnya pulang lebih awal. Ia duduk di ruang tamu, menatapku dengan mata yang telah kehilangan sinarnya. Aku ingin tahu satu hal, katanya dengan suara pelan. Aku mengangguk, menahan napas. Apa kamu pernah menyesal? Aku terdiam. Aku seharusnya mengatakannya. Aku seharusnya menangis dan memohon maaf. Tetapi, aku tidak bisa berbohong. Aku menggeleng. Tidak, bisikku. Dharma menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis, senyum yang penuh kepedihan. Kalau begitu, aku juga tidak akan menyesal mengambil keputusan ini. Jantungku mencelos. Dharma, maksudmu? Ia menatapku dalam-dalam. Aku ingin kita berpisah. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya, berharap ia hanya mengancam. Tetapi, yang kulihat hanyalah ketegasan di matanya. Aku sudah memikirkannya. Lanjutnya, aku bisa mencoba memaafkanmu. Tapi, aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Dan kamu sendiri tidak menyesalinya. Jadi, untuk apa kita bertahan? Air mataku akhirnya jatuh. Dharma, aku tidak ingin kehilanganmu. Ia tersenyum tipis. Terlambat, Ratna. Setelah itu ia bangkit, berjalan ke kamar dan meninggalkanku sendirian di ruang tamu dikelilingi kehancuran yang kubuat sendiri. Bulan-bulan berlalu dan akhirnya aku resmi bercerai dengan Dharma. Aku tidak berusaha mempertahankan pernikahan kami, karena aku tahu pada akhirnya akulah yang menghancurkannya. Kevin, aku mencoba bersamanya, mencoba membangun sesuatu yang baru. Tapi semakin aku mengenalnya di dalam hubungan terlarang yang kami jalani, semakin aku sadar bahwa dia bukan seseorang yang bisa menemaniku seumur hidup. Apa yang kami miliki hanyalah nafsu dan obsesi sesaat, bukan cinta sejati.
Akhirnya aku melepaskannya juga dan disinilah aku sekarang, sendiri, merenungi semua yang telah terjadi. Aku tidak menyesal atas apa yang telah aku lakukan karena aku sadar di balik semua kehancuran ini, aku telah menemukan diriku sendiri. Tapi aku juga tahu bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensinya dan aku harus menerima semua itu seumur hidupku. Nasihat dan pembelajaran. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam godaan sesaat, melainkan dalam kejujuran diri dan kesiapan menerima konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil.